Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK izin memperkenalkan diri. Nama saya Faiza Runisa Putri Dava, NIM channel 112412778 dari kelompok histologi kelompok 13 histologi kelas A. TBK izin pembuatan video ini untuk mengerjakan tugas garis mengenai materi epitel sitologi. Jadi yang pertama itu di sini saya sudah menggambarkan mengenai fase-fase mitosis. Yang pertama adalah fase interfase. Nah, pada fase interfase itu, dia di sini masih terlihat jelas nukleusnya, dan dia juga itu terlihat ada seperti titik-titik. Nah, titik-titik ini merupakan kromatin-kromatin. Nah, nantinya pada masa early prophase, dia akan menebal dan membentuk seperti benang-benang kromatin di sini. Lalu nanti pada fase late prophase atau akhir dari profase, di sini dia itu sudah hilang membrannya, sudah hilang nukleusnya, nukleolinya. Terus dia itu nanti akan memendek dan menebal membentuk kromosom yang terdiri dari dua kromatid. Lalu setelahnya itu ada fase metafase. Nah, fase metafase ini merupakan fase disebut juga dengan fase monoaster. Monaster karena pada fase ini kromosom-kromosomnya itu terletak di tengah, pas-pasan di bidang ekuator sel. Nah, di sini juga itu terlihat kalau misalnya kromosomnya itu kayak terhubung dengan benang-benang spindel yang seperti titik-titik di sini. Selanjutnya adalah fase anafase. Nah, fase anafase itu di sini terlihat kalau misalnya kromosomnya itu terbelah menjadi dua kromatidnya, dan dia itu seperti menuju ke dua kutub yang berbeda. Dia ke atas dan juga ke bawah di sini, dan dia itu disebut juga dengan fase diaster. Lalu yang terakhir yaitu fase telofase. Nah, fase telofase ini merupakan fase terakhirnya fase mitosis, di mana dia itu selnya sudah membentuk lagi kembali nukleoli atau membran sel. Terus di sini walaupun masih berbentuk kromatid, namun nantinya pada fase telofasenya itu kromatid-kromatidnya kembali akan melebur menjadi titik-titik kromatin, dan nantinya selnya itu akan terbelah menjadi dua. Selanjutnya itu mengenai epitel, mengenai jenis. Selanjutnya itu mengenai jenis-jenis epitel. Nah, yang pertama itu di sini terlihat kalau di sini adalah sel gepeng, sel selapis gepeng. Di sini itu sediaannya adalah lamina parietalis capsula Bowman. Jadi di sini itu yang seperti ini, yang ini merupakan semuanya adalah epitel selapis gepeng. Kemudian yang selanjutnya di sini itu adalah epitel selapis kubis atau kuboid. Di sini sediaannya adalah cortex renalis. Di sini juga adalah epitel kubis. Lalu selanjutnya adalah epitel selapis silindris. Di sini terlihat adalah epitel selapis silindrisnya di bagian sini, dan semuanya di sini itu menutup bagian atasnya dari ini sediaannya di sini tersediaannya trakea. Di sini tersediaannya vesica velea. Lalu selanjutnya di sini adalah epitel selapis silindris bersilia atau torak bersilia. Di sini terlihat atasnya yang seperti ini adalah ginosilia. Lalu bagian sininya semua itu adalah epitel silindris. Lalu bagian putih di bagian sini itu adalah sel gobletnya. Di bagian sini juga sel gobletnya. Lalu selanjutnya di bagian bawah itu adalah sel basal, dan bagian yang pink-pink ini merupakan membran basalis. Sedangnya itu tadi trakea. Lalu di sini adalah epitel transisional atau epitel peralihan. Di sini terdiri atas eh, tiga jenis sel. Yang pertama itu sel payung bagian paling atas. Lalu yang kedua itu sel polihedral yang bagian sini. Bagian sini juga sel polihedral. Bagian sini. Terus di bagian bawahnya itu merupakan sel torak rendah atau sel kubis. Bagian sini. Sediannya adalah vesika urinaria. Lalu di sini adalah epitel berlapis gepeng tidak bertanduk, di mana bagian atasnya itu sel-sel gepeng semua. Lalu bagian tengahnya itu merupakan sel-sel kubis, lalu bagian tengahnya itu epitel kubis, lalu bagian bawahnya itu epitel silindris. Nah, sediaannya di sini itu merupakan esofagus. Lalu yang terakhir adalah epitel berlapis gepeng bertanduk. Dia disebut bertanduk karena bagian atas selnya itu dia sudah
terjadi keratinisasi. Jadi bagian atas sudah mengeras dan bagian-bagiannya atau stratumnya itu ada banyak. Yang pertama itu bagian bawahnya yaitu stratum basalis bagian sini. Lalu di sini semuanya merupakan stratum spinosum. Lalu bagian yang ada granulanya merupakan di bagian sini merupakan stratum stratum granulosum. Lalu bagian sini itu yang tidak terlalu terlihat, bagian perantaranya di sini merupakan stratum lucidum. Lalu bagian sininya itu merupakan stratum corneum. Lalu bagian sininya yang merupakan sel mati yang sudah terlepas dari bagian kulit, yakni stratum disjunctivum. Dan sediaan di sini itu adalah kulit hidung sapi. Lalu yang terakhir di sini merupakan jenis jenis pembagian-pembagian kelenjar berdasarkan cara mengeluarkan sekretnya. Yang pertama itu adalah kelenjar merokrine yang ditemukan itu pada saat praktikum itu ada di kulit kepala. Nah, caranya itu dia hanya mengeluarkan sekretnya saja. Jadi cuma sekretnya saja yang keluar dari kelenjarnya. Lalu yang kedua itu adalah kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin ini ditemukan di ketiak. Nah, pada bagian apokrin ini, jadi kelenjarnya itu dia mengorbankan bagian apikalnya atau bagian teratas dari kelenjarnya itu dan juga dia itu keluar sekalian bersamaan dengan sekretnya. Lalu yang terakhir yaitu kelenjar holokrin. Nah, kelenjar holokrin ini juga ditemukan di kulit kepala dan juga ditemukan di kelenjar keringat. Nah, kelenjar holokrin ini dia itu eh, dia itu istilahnya sitolisis, di mana maksudnya sitolisis ini dia itu sekretnya atau hasil dari hasilnya dari kelenjarnya itu dia keluar bersamaan dengan sel-selnya. Jadi semuanya keluar juga sel-selnya dan bagian bawahnya ini dia itu ada new cells forming. Jadi dia itu bagian bawahnya bermitosis menggantikan sel-sel yang keluar bersamaan dengan sekretnya. TBK, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.